selamat datang di Maniska e-Learning YouTube channel. Kami dari 11 IPA 3. Kami akan memperkenalkan jenis-jenis alat laboratorium IPA di Maniska. Rak tabung reaksi pada umumnya terbuat dari kayu atau plastik, berguna untuk meletakkan tabung reaksi di atas bidang datar. Ini adalah corong kaca. Corong terbuat dari gelas, gunanya untuk menolong pada waktu masukkan cairan ke dalam suatu tempat sempit seperti botol, lampu ukur, buret, dan lain-lain. Tabung reaksi terbuat dari gelas dan dapat dipanaskan, dipakai untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Pengaduk gelas terbuat dari gelas digunakan untuk mengaduk suatu campuran atau larutan zat-zat kimia pada waktu melakukan reaksi kimia. Juga dipakai untuk menolong pada saat menuangkan cairan pada proses penyaringan. Gelas ukur memiliki beberapa volume: 5, 10, 25, 50, dan 100 ml. Lampu ukur terbuat dari gelas dan memiliki bermacam-macam ukuran. Gunanya untuk membuat larutan standar atau larutan volume dengan setepat-tepatnya. Sering juga dipakai dalam penyenteran sampai volume tertentu. Gelas bukan merupakan alat ukur meskipun mempunyai skala volume kira-kira. Gunanya untuk tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan larutan seperti menguapkan larutan dan memekatkan larutan. Adalah buret. Buret terbuat dari gelas yang mempunyai skala dan keran. Digunakan untuk titrasi, yaitu untuk mengukur volume yang keluar seperti halnya pipet. Keran berfungsi untuk mengeluarkan dan menghentikan cairan yang keluar. Dan catatan, buret yang ukurannya lebih kecil disebut dengan mikroburet, yang dilengkapi dengan statis sebagai penyangga yang dilengkapi dengan klep. Ember Mayer terbuat dari gelas dan memiliki bermacam-macam ukuran. Gunanya untuk menempatkan zat yang akan diiritasi, dan kadang-kadang juga digunakan untuk memanaskan larutan. Ini adalah buket ukur. Buket ukur semua bajannya sama dan terdiri dari bermacam-macam ukuran. Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Mortar terbuat dari porselin yang terdiri dari lumpang yang disebut mortar dan penggarus yang disebut alu, dipakai untuk menghaluskan benda atau zat padat. Ini adalah kasa. Kasa terbuat dari kawat dan asbes yang digunakan sebagai alat pemanasan suatu zat dan dipanaskan dalam microbus. Biasanya diletakkan di atas lampu spiritus dan disangga oleh tripod. Hot flash pemanas listrik bisa digunakan untuk memanaskan bahan zat kimia. Ini adalah spatula. Spatula digunakan untuk mengambil zat kimia padat yang akan ditimbang dan direaksikan. Ini adalah bentuk yang terbuat dari kayu atau mawar untuk dipakai untuk memegah tabung reaksi pada saat pemanasan. Tripod atau kaki tiga. Tripod atau kaki tiga terbuat dari besi, digunakan untuk meletakkan benda yang akan dipanaskan di atas lampu bunsen. Ini bunsen. Bunsen terbuat dari stainless steel, dipakai untuk memegang preparat. Secara umum, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang berukuran kecil. Karena sangat kecil, objeknya diamati sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Beberapa objek yang biasa diamati menggunakan mikroskop diantaranya adalah mikroorganisme, jaringan tumbuhan dan hewan, hingga bakteri. Ini adalah statif. Statif atau menyangga digunakan untuk menjaga buret dalam titrasi. Ini adalah klem. Klem digunakan untuk menjepit alat-alat lab yang disangga oleh statif. Ini adalah gelas analogi. Digunakan sebagai tempat untuk meletakkan zat atau bahan yang akan ditimbang. Ini adalah botol semprot. Botol semprot terbuat dari plastik yang terdiri dari botol dan selang yang terbuat dari plastik. Dan juga tempat penyimpanan aqueous. Pipet tetes berupa pipa kecil yang terbuat dari kaca maupun plastik, serta ujung bawahnya bergunting. Ini adalah termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu larutan. Ini adalah cawan petri. Cawan petri atau perides terbuat dari gelas yang terdiri dari tempat dan penutup. Dipakai untuk membiarkan mikroorganisme.
Ini adalah ring. Ring digunakan untuk meletakkan atau menyangga corong dan corong pisah ketika digunakan pada statu atau dalam proses filtrasi dan ekstraksi. Ini adalah timbangan. Timbangan terdiri dari macam-macam jenis dan merek. Timbangan digunakan untuk menimbang zat-zat yang akan dipakai dalam reaksi. Alat bedah adalah alat yang dirancang untuk melakukan kegiatan pembedahan, seperti membedah hewan dan sebagainya. Alat bedah terdiri dari dompet kulit yang berisi alat-alat sebagai berikut. 1. Pinset. Pinset memiliki ujung yang lengkit, digunakan untuk menarik atau mengambil bagian alat-alat dari hewan yang akan dibedah dan untuk memisahkan antara organ yang satu dengan organ yang lain. Pinset ada dua macam, yaitu 1. Pinset anatomis yang memiliki ujung bergigi. Gunting bedah digunakan untuk menggunting bagian alat tubuh yang akan diamati seperti usus, jantung, pembuluh darah, dan sebagainya.